Pak Kiai, ini kita lihat bahwa sinyalemennya sudah sangat kuat ya, bahwa kesesatan itu, kontroversinya, segala macam sudah muncul. Harusnya pemerintah, MUI juga bisa mendorong pemerintah di sini untuk bertindak agak lebih cepat dan lebih tegas. Kita ingat ke organisasi dulu yang segera dibubarkan lah dalam waktu yang cukup singkat prosesnya bisa langsung dibubarin itu. Kalau ini sudah jelas begini, apa ini usulannya MUI? Ya kalau kami kan lembaga yang bisa memberikan legitimasi dan memberikan pandangan sebagai majelis agama. Kami menyampaikan hasil kajian kami tahun 2002. Saya ingin menjawab karena ada yang mengatakan mana pendapatnya MUI, saya nunggu dari MUI, maka kami sampaikan hasil penelitian yang lalu. Saat yang bersamaan kami pun juga ada tim yang kemarin ketika ada penembakan di MUI sedang membahas ini. Dan kami bentuk timnya untuk melanjutkan, khawatir barangkali apa ada yang perubahan atau masih atau malah tambah gitu ya. Karena kalau hasil penelitian kami kaitannya NII yang berubah dari bersenjata menjadi pendidikan, itu ketika beberapa penelitian apakah jurnal atau teman-teman yang di lapangan itu ada yang berhari-hari loh, bukan tidak pernah datang ke sana, tapi nggak perlu ngomong. Kan kita sebagai pengkaji tidak perlu kadang-kadang mengetahui, kita juga mewawancari dari orang yang menjadi korban, yang masih di dalam, orang pihak terkait. Masuk ke dalam pesantren itu berarti ya? 2002 masuk. 2002 masuk. Aktivitas mewawancarai tahu semua. Jadi sebagaimana SOP kita melakukan pengkajian tidak hanya dari informasi di luar, jadi dari sumber primer lah kalau kita bukan hanya sumber sekunder, ada di 2002 yang dipimpin oleh Kiai Ma'ruf sendiri pada saat itu. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali apakah ada perubahan atau tidak, sehingga nanti kalau minta yang terbaru, apakah nanti menjadi Kementerian Agama yang minta, Kemendagri juga minta, Kejaksaan minta, kita sudah siap. Makanya kalau mintanya gimana dengan sekarang, kita sekarang belum memutuskan di MUI. Karena masih kajian lebih mendalam lagi, sedang dilakukan kajian. Ini bukan memulai, melanjutkan dari keputusan yang lalu. Apakah setelah 10 tahun lebih ini ada perubahan atau tidak. Nah itu nanti kita bisa memberikan jawaban tentang kondisi dan paham itu. Tapi kalau kita ditanya yang lalu seperti apa, itu yang kita sampaikan tadi. Bahkan mungkin barangkali ada di situ ajaran khilafahnya. Bagaimana mereka mendirikan, seperti tadi banyak negara Islam sudah khilafah. Jadi kalau HTI dibubarkan, karena ada kaitan dengan khilafah, ini juga ada ketersambungan, ada ketersambungan gitu. Cuman memang butuh nah ini kalau memang mau diambil kebijakan butuh hasil kajian terbaru. Saya setuju itu dari Pak Prof. Waryono ya. Mungkin yang terbaru. Kalau berdasarkan pernyataannya Mas Ken, tidak hanya butuh kajian terbaru, tapi juga niat serius dan keberanian dari pemerintah untuk membubarkan ini. Mungkin kalau saya ngelihat begini, mungkin karena ini ada aset sekian ribu hektar gitu ya, sekian asetnya itu banyak dan sebagainya, mungkin setengah hati. Jadi kalau begitu ya teliti orang-orangnya, hukum dengan hukum Indonesia apabila dia melanggar, tapi jangan rusak misalnya lokasinya, tempatnya, jangan segel gitu loh, tetap dibina. Mestinya kelihatan itu pesantren harus jadi pesantren NU kali Kiai. Itu lebih oke loh Kiai ya. Atau Muhammadiyah gitu. Di hasil kita rekomendasi 2002 juga seperti itu. Karena memang ini mengakibatkan banyak, minta lebih bijak, kemudian diklarifikasi mana yang bisa dibina. Jadi kan mungkin ada 3 kategori ya. Ada ideologi yang melawan NKRI, maka nggak ada tawar-menawar. Jadi kalau dia sebagai ideolognya. Sebagai agen, ini juga perlu diwaspadai karena dia akan tadi merekrut. Tapi follower, tingkatan yang paling bawah, orang yang hanya ingin belajar Islam, memondokkan anaknya, ini orang yang nggak ngerti, ini harus dibimbing yang ini. Itulah. Tadi udah ada ucapannya, udah ucapan apa? Waktunya habis, mohon maaf. Udah ucapan togut kok, udah ucapan sumpah, udah ucapan negeri ini negeri yang zalim, pemerintahnya togut. Baik, benar tadi katanya jangan sampai nunggu aksi teror dulu baru ditindaklanjuti begitu ya. Baik, terima kasih sekali Bapak-bapak. Mudah-mudahan perbincangan malam hari ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua dan juga pemerintah akan menjadi masukan yang berguna ya untuk bisa bergerak bertindak lebih cermat. Terima kasih juga untuk Prof. Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak, dan juga Mas Ken Setiawan atas waktunya malam hari ini. Saya Dwi Anggia, saya harus akhiri perbincangan malam hari ini. Selamat malam, kita jumpa lagi pekan depan.